semuanya, selamat datang di podcast Berdebar. Sekarang kita lagi bersama Puan, salah satu lulusan arsitek Universitas Syahkuala yang saat ini lagi ada proyek di Maldives. Halo Puan. Halo. Oke, Puan mungkin bisa kenalin dulu ke teman-teman. Oke, nama aku Puan Tizani Pasha. Biasa aku dipanggil Puan atau Tisa gitu. Yang mana aja bisa, terserah. Kalau misalnya lulusan itu kayak yang dibilang Furkan sebelumnya, aku lulusan arsitektur Unsia Letting 17 dan sekarang itu lagi jadi arsitek field research architect di Project Maritim Asia Heritage Survey itu di Maldives. Oke, mungkin langsung aja kita bakal bahas tentang proyek itu ya. Diceritain secara general dulu lah, Puan, tentang proyek heritage itu. Sebenarnya kalian meneliti tentang apa dan role Puan sebagai arsitek di situ ngapain? Oke, jadi gini, kalau misalnya proyek Maritim Asia Heritage ini sebenarnya itu dipelopori oleh salah satu profesor, namanya itu Profesor Pinar, Mikhail Pinar, dan pertamanya awalnya proyek ini cuma dibuat di Maldives aja gitu, dan ternyata dapat setelah beberapa kali pilot project mereka dapat dana dari Arcadia, itu kayak semacam filantropis gitu, dana untuk melanjutkan riset ini. Kemudian baru dibuat di tingkat Asia dan sekarang itu dibuat di beberapa negara termasuk Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, dan juga Maldives gitu. Nah, kalau misalnya untuk apa sih yang sebenarnya kami teliti di sini? Jadi gini, sebenarnya kalau kita bahas masalah heritage itu kan kita tahu ada yang contohnya nih kalau di Aceh ada Benteng Indrapatra, ada bangunan Masjid Raya, itu semua itu bangunan heritage atau bangunan bersejarah gitu. Tapi masalahnya sekarang gak semua bangunan bersejarah itu dipreservasi dan gak semua bangunan bersejarah itu dilindungi oleh si pemerintah kayak gitu. Banyak bangunan yang justru belum direcord dan dibiarkan terbengkalai begitu aja gitu sampai dia rusak padahal dia ada nilai sejarahnya. Nah, sekarang apa yang dilakuin sama project ini adalah mendata bangunan-bangunan tersebut dan juga menyiapkan data digitalnya. Jadi seandainya jika nanti bangunan ini hilang, kita masih bisa pelajarin bangunannya gitu karena ada udah data-datanya itu udah disiapkan. Dan yang harus diingat adalah bangunan yang kita record ini adalah bangunan-bangunan yang keadaannya itu lagi sangat-sangat terancam gitu. Misalnya nih kalau di Maldives kita ada masalah sea level rising, ada inundation, ada erosi dan lain sebagainya, dan itu tuh mengancam bangunan-bangunan itu. Jadi termasuk nih yang di Indonesia juga. Jadi banyak kali ancaman-ancaman di masa sekarang dan masa depan yang bisa membuat bangunan ini hilang. Dan sebelum hilang kita mau nge-record semuanya yang nantinya itu hasilnya ini bakalan dibuat open access. Jadi semua orang bisa belajar tentang sejarah bangunan-bangunan ini. Kalau role dari Puan sendiri sebagai seorang ahli arsitek, ya maksudnya sarjana arsitek di situ itu ngapain Puan spesifiknya? Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita bilang sejarah itu kan kita lihat ada banyak benda-benda bersejarah gitu. Kalau kami bilangnya di sini feature, ada site, di situ ada objek dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau misalnya yang tanggung jawab aku adalah di structure. Structure itu maksudnya adalah bangunan. Jadi kan kita kadang-kadang nih kita nggak tahu nih apa yang bakal kita temuin di lapangan. Tapi yang jadi tanggung jawab aku adalah kalau aku nemuin bangunan misalnya dari 200 atau 100 tahun sebelumnya gitu yang memiliki nilai sejarah tadi, maka nanti aku harus nge-record bangunan ini dan membuat datanya gitu. Misalnya nih di lapangan nanti aku ngelakuin measurements, aku ngelakuin pengukuran, terus juga aku ambil foto dan lain sebagainya untuk referensi. Dan setelah pulang dari lapangan nanti aku harus membuat gambar kerjanya gitu. Gambar kerja di sini kayak technical drawingnya arsitek gitu.
dasar kita pakai software AutoCAD dan juga kadang-kadang kita pakai Photoshop dan lain sebagainya. Itu banyak ada beberapa. Tapi yang paling software yang selalu dipakai itu yang paling inti adalah AutoCAD gitu. Kalau misalnya untuk referensi nih, nah kita di sini satu timnya itu ada 7 orang kan. Nah jadi tiap orang itu punya role-nya masing-masing gitu. Dan rata-rata semuanya itu harus bisa multitasking. Jadi kayak nanti data yang aku dapetin itu tuh nggak cuman dari aku sendiri waktu di lapangan, tapi juga ada data yang dari arkeolognya misalnya atau dari surveyor. Kadang-kadang itu data drone karena kan kita bisa jumpa site yang sangat-sangat luas. Jadi itu nggak mungkin aku record sendirian pakai measurements atau pengukuran manual tadi. Jadi aku tadi bakalan banyak referensi data yang aku dapetin selain yang aku cari nanti di lapangan. Dan nanti aku bakalan menggunakan data-data ini untuk dibuat gambar kerjanya. Itu role utamanya aku. Tapi overall karena di sini kita kerjanya tuh per tim, kita nggak bisa kayak oh ini cuma tugas aku cuma bertanggung jawab untuk ngelakuin ini. Di sini kita harus survive, kita harus ngebantuin orang lain. Kita juga harus ngebantuin teman tim yang lain, misalnya kayak packing barang, unpacking gitu, dan lain-lain. Dan kita juga berangkatnya pakai speedboat. Itu membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk ngangkat semua barang-barang itu, dan kita nggak mungkin lepas tangan kayak ngebiarin oh ini bukan tugas aku gitu. Itu kayak berarti aku bayanginnya kayak di film-film Jurassic Park ataupun kayak film Jumanji gitu ya, bertualang satu grup kayak gitu kalian. Iya, ya. Kok aku lihatnya sih kayak Dora gitu. Oh ya. Jadi Puan sebagai Doranya. Iya, jadi emang ngerasain sih gimana nge-explore. I see. Satu tim itu ada 7 orang ya per regu, dan Puan mungkin bagian dari arsiteknya. Nah, aku mau tanya terkait dengan job desk yang Puan sebut tadi, terkait dengan mencari situs sejarah yang mungkin bakalan punah. Gimana cara kalian mencari itu? Mungkin kalau record dan nanti kalian ilustrasiin kan pakai aplikasi yang udah Puan jelasin dan kayak AutoCAD dan segala macam. Tapi untuk mencari dulu situs-situsnya itu gimana caranya, dan apa pengalaman paling menarik lah selama mencari-cari situs itu selama di sana? Jadi gini, aku nih baru bergabung kan, aku nih termasuk tim yang baru bergabung gitu, dan aku di sini jadi satu-satunya perempuan dan yang paling muda juga di tim itu. Jadi kalau misalnya untuk detail gimana mereka mencari bangunannya, itu aku masih belum tahu sedalam itu. Tapi overall selama aku di sini, yang aku perhatiin adalah jadi di tiap daerah itu ada yang namanya council gitu. Nah jadi mereka akan menghubungi si council ini. Nanti akan ada informasi kayak gitu dari konsil. Oh kamu bisa pergi ke pulau ini gitu. Di pulau ini ada situs heritage-nya. Atau yang kedua pilihannya adalah wawancara dengan orang-orang lokal gitu. Dan juga setahu aku nih ada juga ground research awal gitu. Di riset awal kemungkinannya ada di sini dan di sini gitu. Dan selain itu adalah jadi gini, kalau di riset ini kami nih mendatanya sampai dalam bentuk mapping juga gitu. Jadi kami nggak cuma pergi ke pulau-pulau yang ada heritage-nya aja, tapi pulau-pulau yang nggak ada heritage-nya pun kami tetap harus pergi untuk mendata pulau itu gitu. Dan jadi kayak ya udah nanti kita bakalan pergi satu hari itu bisa 4-5 pulau yang kadang-kadang tuh uninhabited gitu, nggak ada yang tinggal di sana. Dan kita bakal nge-record. Dan di sini itu karena kayak dia kan pulaunya kecil-kecil tuh, nggak kayak bahkan lebih kecil dari Sabang gitu. Jadi kita cuman sehari itu bisa sampai ke 4 atau 5 pulau. Oke. Apa nih pengalaman yang paling unik dan menyenangkan yang bisa Puan ceritakan kepada kita selama berada di Maldives untuk mengerjakan proyek ini? Apa yang paling seru mengikuti proyek ini? Kalau seru sih, kalau menurut aku balik ke personal ya. Jadi sebelum aku ikutan proyek ini, aku kan udah coba cari informasi awal gitu. Nah jadi di awalnya tuh memang udah dibilang kalau kamu berharapnya untuk kerja seperti orang kantoran, kayak kamu bakalan anggap aja pergi jam 8 dan kamu pulang jam 6, terus kamu bisa istirahat dan lain sebagainya, itu kamu nggak akan bisa ngedapetin situasi kayak gitu di sini, di riset ini gitu.
Jadi kita harus selalu siap sama segala kondisi, mau itu hujan, badai, atau nanti tiba-tiba kadang-kadang nih karena hujan kita nggak bisa pergi ke lapangan kayak gitu. Jadi kita cuma harus stay beberapa hari di guest house gitu. Tapi kalau misalnya yang paling seru kalau menurut aku, karena emang aku orangnya sangat-sangat suka traveling nih. Jadi aku tuh ngerasa keuntungan terbesar dari aku ikutan project ini adalah aku maksudnya aku bisa traveling mengelilingi Maldives gitu. Mengelilingi Maldives tanpa menggunakan uang sendiri gitu. Dan alhamdulillah waktu di awal-awal kali aku tuh kayak beruntung gitu. Jadi pas aku gabung, aku sempat kedapatan di resort gitu. Dan untuk resort ini kita pakai USD, Bayana dan lain sebagainya yang sangat-sangat mahal. Dan aku rasa kalaupun aku kerja mungkin kalau aku kerja 10 tahun tuh aku belum tentu bisa ke resort gitu. Jadi kayak kalau aku itu sangat menarik ya. Aku dapat banyak anggap aja keberuntungan di sini, merasakan hal-hal yang sebelumnya aku rasain gitu. Sebelum kita bahas tentang gimana nih proses Puan dapat informasi dan bergabung di project ini, ada hal yang paling aku penasaran dari penjelasan Puan tadi adalah Puan adalah yang paling muda dan satu-satunya perempuan, ya kan, di project ini. Oke, itu gimana cara Puan bisa survive ya? Apa skill yang Puan bawa kayak gitu hingga Puan bisa untuk bertahan di situ, dan gimana nih keluarga bisa Puan yakinkan ya, untuk melepaskan anak perempuannya ke sana? Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya kami kan sekarang ini ada tim di masing-masing negara tuh. Jadi ada tersebar di beberapa negara. Misalnya nih di Indonesia gitu. Di Indonesia ada satu tim di situ. Di Maldives ada satu tim. Terus di Singapura, di Kyoto ada juga tim yang di Kyoto, dan juga ada orang di lab research yang di Singapura. Gitu. Nah jadi kalau misalnya untuk di Kyoto dan juga di Indonesia itu ada perempuan gitu dan rame lagi. Cuman untuk di Maldives ini kebetulan aja aku tuh lagi jadi satu-satunya perempuan gitu. Tapi overall mereka menerima itu semua dengan equality kayak gitu. Kayak maksudnya mau perempuan mau laki-laki mereka akan tetap menerima selama kamu punya kompetensi kayak gitu, punya kapabilitas. Jadi aku kayak itu sebenarnya kayak situasi yang lagi kebetulan aja, nothing special in that. Kalau menurut aku ya. Cuman kalau misalnya untuk survive dan lain sebagainya mungkin lebih kayak alhamdulillah aku dapat situasi, dapat teman-teman yang memang benar-benar supportive dan baik. Jadi aku banyak juga dibantu sama mereka gitu. Dan Maldives ini kan kayak 100% I mean like dia tuh hampir 100% muslim. Negara yang hampir 100% muslim gitu. Jadi kalau misalnya kalau untuk manner dan lain sebagainya itu nggak kayak western atau apa. Mereka di sini menjaga kayak gitu, sangat-sangat menjaga. Jadi sebenarnya kalau sama kawan-kawan tim sendiri aku ngerasa kayak lagi sama orang-orang Aceh gitu, nggak ada hal yang membuat aku nggak nyaman atau apa-apa gitu. Terus kalau misalnya untuk tanggapan orang tua nih, jadi sebenarnya waktu aku wawancara, di tahap wawancara itu ada ditanya, kamu ada diizinkan nggak kalau sama orang tua kalau kamu lulus gitu. Jadi di situ kalau dari keluarga aku nih, kami dua bersaudara dan kami dua-duanya perempuan, dan ada kayak semacam komitmen gitu di keluarga yang bilang kamu boleh memilih apapun yang kamu mau kayak gitu, tapi kamu harus bertanggung jawab sama apapun itu. Nah jadi dan tipe mamanya aku tuh gini, mama aku bilang kalau mama tuh nggak tahu apa yang paling baik untuk kamu, kayak mama tuh cuman orang tua, maksudnya mama tuh adalah manusia biasa gitu. Mama juga punya keterbatasan dan mustahil kayak gitu mama tahu apa yang paling bagus untuk kamu, tapi kalau Allah udah kasih hal itu maka kamu pantas gitu. Jadi lebih kayak ya udah mama dan orang tua aku tuh ngelepasin, it's okay, just lakuin apapun yang kamu mau gitu. Bahkan mereka sangat-sangat mendukung, kayak wah kapan lagi nih bisa dapat kesempatan yang kayak gini kan. Terus juga kayak mungkin tapi kalau misalnya dibilang worry itu selalu ada di tiap orang tua gitu. Tapi kalau misalnya cara
balik lagi ke cara orang tua menghadapi itu. Kalau orang tua aku sendiri kayak terutama mama aku ya, kayak cara ngehadapin worry-nya dia waktu anak-anaknya itu kita bilang aja bekerja di tempat yang jauh. Kakak aku juga kan kerjanya tuh nggak di Aceh gitu. Dia kayak mama aku tuh misalnya sharing ke orang kayak gitu, apa makanan atau apa gitu, yang misalnya terutama tuh kayak anak-anak kos gitu. Soalnya mama aku kayak bilang mungkin kalau misalnya mama berbuat baik ke orang lain, otomatis kayak orang lain juga akan ngelakuin itu ke anaknya gitu. Oke, sip Puan. Kita bakalan ngobrol tentang gimana caranya Puan dapat informasi terkait dengan proyek ini ya kan, dan gimana nih proses hingga akhirnya Puan diterima di proyek ini. Oke. Jadi kalau misalnya untuk awalnya dapat informasi nih, aku juga pernah sharing ini di Instagram. Sebenarnya kalau untuk informasi awal, aku tuh kayak random gitu, dapatnya tiba-tiba. Waktu itu aku kebetulan lagi siapin juga berkas-berkas untuk beasiswa dan itu sama-sama lagi menghadapi deadline. Jadi aku lagi perjalanan menyiapkan berkas beasiswa. Terus tiba-tiba dapat informasi ini waktu aku di Banda Aceh gitu. Jadi biasanya gini, kalau misalnya arsitek, kalau kuliah di arsitek di tahun terakhir kamu kayak disuruh pilih gitu mau desain atau riset untuk tesisnya, maksudnya untuk skripsi. Dan aku tuh memilih riset. Nah, jadi habis dari riset itu aku mulai cari jalur nih kayak mana caranya aku bisa stay di jalur riset. Dan aku akhirnya bergabung di ICAIOS, International Center of Ocean. Aku agak lupa juga, sorry. Jadi aku bergabung di ICAIOS itu, dan dari situ aku juga dapat beberapa ICAIOS ini kan orang-orang ICAIOS juga orang-orang riset, dan di situ aku dapat info tentang MAHS. Nggak sengaja juga kayak ada yang ngiklanin gitu di Instagram, dan aku kayak iseng nih, kliklah coba karena aku suka heritage. Jadi aku buka Instagramnya, aku dapat info dari situ, dan itu aku lagi anggap aja kayak lagi di dua pilihan yang aku nggak tahu nih ini bagusan yang mana gitu. Nah, jadi di sepanjang aku proses memilih itu karena kan tiba-tiba dan udah deadline juga gitu. Kalau nggak salah aku beasiswa itu deadline-nya tanggal 28 atau tanggal 29, sementara berkas ini tanggal 21. Dan akhirnya aku kayak aku tarik nafas dulu gitu. Ini mau yang mana jadinya? Karena aku tertarik kedua-duanya. Aku coba konsul sama pembimbing aku yang juga orang ICAIOS, kayak Bu Dewi namanya. Jadi aku bilang, Bu, ini saya ada dua pilihan. Saya nggak tahu nih bakalan kayak mana. Gitu. Habis aku istikharah dan bertanya ke beliau, akhirnya dari istikharah aku juga kayak mikir, nih kayaknya coba dulu deh gitu. Harus ambil prioritas, karena nggak mungkin dong kekejar dua-duanya, harus pilih satu mana yang paling mau disempurnakan gitu. Jadi aku dari istikharahnya juga aku memilih proyek ini, terus juga didukung dengan beliau, dengan dosen pembimbing aku yang bilang, saya sebenarnya berharap kamu kerja dulu 2 tahun baru kamu lanjut kuliah gitu. Oke, aku udah dapat nih jawabannya. Jadi sebelum aku mempersiapkan semuanya gitu, aku milih dulu apa yang mau aku prioritaskan. Jadi nanti waktu selama persiapannya itu, aku udah menyiapkan yang kita bilang kayak bekal kesabaran dan keikhlasan. Kalau suatu saat nanti keduanya tuh memang nggak dapat, atau kita dapat salah satunya, atau kalaupun nggak dapat ya aku bakalan ikhlas kayak gitu, karena aku udah tahu ini prioritasnya yang mana, dan ya nggak apa-apa gitu kalau memang nggak rezeki kan. Jadi sebelum aku tipe yang kayak gitu sih, sebelum memilih melakukan sesuatu aku bakalan mikir dulu kayak sampai ending gitu, apa yang bakal aku dapetin, kayak mana nanti gitu dan sebagainya. Nah, baru aku mulai persiapan di situ aku anggap aja mati-matian. Jadi aku buat CV dan cover letter. Yang pentingnya nih ya, waktu aku menyiapkan itu adalah cari referensi sebanyak mungkin gitu. Aku hari itu ada beberapa kita bilang semacam organisasi mungkin ya, kayak berdebar atau apa, yang aku suka juga. Jadi aku coba cari informasi dari situ tentang employment dan lain sebagainya. Terus
habis aku nyari-nyari cara buat cover letter yang benar itu kayak mana, aku perbaiki CV, terus juga akhirnya yang paling penting itu adalah riset awal, itu sangat-sangat penting, karena banyak ini kesalahan paling dasar ya, yang mungkin semua orang sebenarnya udah tahu gitu, melempar CV yang sama ke semua tempat gitu, sementara semua tempat kerja itu punya value-nya masing-masing. Jadi jangan pernah melempar CV yang sama. Kita tuh harus menyesuaikan CV tadi dengan requirements-nya mereka. Tiap mereka tuh pasti punya value masing-masing. Dan value ini kita bisa lihat, misalnya nih kalau di project aku, bisa kamu lihatnya tuh di website dia ada website resminya, kita cek di situ. Dia sebenarnya projectnya apa sih kayak gitu. Informasi awal yang memang mereka cari orang yang kayak mana. Kita coba nge-describe diri kita semirip mungkin dengan itu, tapi jangan halu gitu. Jangan kayak mentang-mentang mau cocokin dengan kebutuhan mereka, ya kita jadi kayak ya halu kayak gitu. Padahal nggak punya kemampuan itu, tapi kita tulis-tulis aja gitu. Jadi kasih informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, sesuaikan dengan requirements-nya. Nah setelah aku kirim CV, aku sampai di tahap benar-benar harus all in gitu. Sampai cara menulis body email, subjek email kayak gitu, manner saat mengirim email itu sangat-sangat penting gitu, yang kadang-kadang dilewatkan, bahkan ada beberapa yang nggak tahu cover letter itu apa kan. Nah, jadi itu juga harus dicari. Nah setelah kirim CV, cover letter, terus beberapa hari selanjutnya tuh aku dihubungi kalau melalui email juga, aku masuk ke tahap wawancara. Terus aku wawancara di situ, dan sebelum wawancara nih aku juga di sini kan masih berusaha siapin untuk beasiswa gitu. Jadi aku tinggalin lagi nih, aku singkirin lagi si beasiswanya dulu. Oke, ini udah masuk tahapnya, singkirin lagi beasiswanya. Aku fokus lagi, aku belajar untuk wawancara. Itu kalau nggak salah waktunya 1 hari deh. Jadi aku kayak begadang gitu. Ini cara jawabnya, kemungkinan pertanyaan yang bakalan muncul apa. Itu banyak kok di YouTube yang bisa kita cari referensi yang bagus ya. Terus alhamdulillah setelah wawancara itu nggak berapa lama aku di email lagi masuk shortlisted, dan ikutan disuruh bikin practical dan technical skill. Nah jadi pas practical dan technical skillnya itu juga aku dihubungi melalui pesan WhatsApp sama Profesor Finar yang jadi PI dan team leadernya. Karena waktu itu kesalahan pertama aku telah cek email gitu. Jadi itu aku sangat slow respon waktu itu, sampai dihubungi secara personal, dan panik dong. Tiba-tiba dihubungi ya, gitu. Profesor yang hubungi ya. Iya gitu kan. Terus kayak oh my god, kayak mana nih. Dan fun fact-nya adalah beliau itu ternyata bisa bahasa Aceh gitu. Dan bahkan setelah aku kayak dan ngechat aku tuh bilang terima generasi, aku kayak hah apa nih gitu kan. Dan aku juga baru tahu ternyata pas sampai di sini beliau tuh bisa 25 bahasa lebih gitu. Kayak oke, beliau adalah profesor dari Oxford dan you know lah. Jadi setelah dihubungi kayak gitu aku panik, dan aku menyiapkan praktikal sama technical skill itu dengan kondisi yang tangan sampai tremor gitu, karena kan harus ngegambar nih, mereka minta gambar dan ada beberapa tes. Pas gambar tuh aku udah sampai tremor, nggak tahu lagi mau kayak mana, panik lah. Cuman ya harus tetap diselesaikan. Akhirnya aku kirim lagi emailnya, dan di situ aku udah patah semangat gitu, soalnya kan aku telat tuh kiriminnya. Nah jadi udah mikir aduh nih kayaknya nggak mungkin lewat deh gitu. Ayo udahlah ikhlasin aja, fokus siapin untuk berkas beasiswa gitu. Nah jadi setelah aku kirim tuh aku siapin nih, aku belum istirahat belum apa-apa, aku lanjut siapin berkas beasiswa tuh udah lemot kali nggak tuh bilang lagi gimana. Baru aku jadi dia berkasnya tuh kan ada 2 nih yang harus disubmit. Nah aku baru submit berkas yang pertama. Pas aku submit itu tiba-tiba dapat email kalau aku tuh diterima kerja di sini, dan aku di situ nangis bombay langsung. Karena kan beberapa hari itu sangat melelahkan ya untuk menyiapkan itu semua, kayak hampir 1 minggu deh kayaknya, dari tanggal 21 sampai tanggal 28 tadi kan. Jadi kayak pas lewat tuh aku nangis dulu di situ. Iya baru benapas lega, terus kayak di
situ aku langsung, karena beberapa hari aku kan nggak tidur tuh, langsung oke, udah tenang, tidur aku sebentar, sorenya aku bangun, baru urus persiapan selanjutnya gitu. Itu semuanya dalam proses seleksinya online ya, berarti Puan ya? Iya, online, semuanya online. Dan pastinya menggunakan bahasa Inggris ya, karena timnya juga dari luar ya. Iya, itu bahasa Inggris itu kayak hal yang memang harus kita kuasai ya kalau memang mau bekerja di internasional gitu. Cuman ada juga nih yang tanya sama aku, gimana tuh maksudnya ada challenge nggak gitu. Sebenarnya aku pribadi ya, aku bukan orang yang sangat-sangat bisa bahasa Inggris gitu. Dan skor TOEFL aku aja itu memang meningkat, tapi butuh waktu yang lama. Ya kayak kita tahu lah, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh ya kita harus usahain, dan jangan setelah diusahakan itu malah nggak pede. Itu yang susah nggak sih? Kayak udah capek-capek berusaha bahasa Inggris dan justru kayak ini aku mau pakainya kemana gitu. Masa cuman untuk buat caption aja. Jadi harus tahu juga mau dipraktikannya itu kemana untuk dunia kerja nanti. Oke. Dari perjalanan Puan tadi untuk mendapatkan project ini, ada satu poin penting yang mau aku highlight, yaitu tentang pilihan ya. Kadang kita takut nih melepaskan satu pilihan untuk fokus ke pilihan lain, karena takutnya itu gagal yang ini, nanti aku nggak ada lagi yang itu kan. Pengen mengambil dua pilihan itu dengan harapan merendahkan risiko. Padahal itu kan justru mempersulit kita juga ya, karena dua-duanya kita nggak fokus. Jadi fokus aja ke satu hal yang memang kalian pengen dan usahakan di situ kan. Rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Setelah berjuang 1 minggu kayak Puan tadi tanpa tidur, akhirnya Allah give the best reward for us ya, yang mau struggle lebih kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari itu salah satu pelajaran terbesar yang aku dapat ya dari ikut project ini. Selama prosesnya tadi, aku tuh benar-benar all in di situ tuh. Satu, harus betul-betul all in. Terus yang kedua adalah masalah pilihan tadi. Kalau udah dihadapkan dengan dua pilihan, kalau dari aku pribadi, jangan langsung tergesa-gesa untuk menjalankan keduanya terlebih dahulu dan nanti baru memilih di akhir gitu. Kalau aku lebih saranin, pilih dulu di awal mana yang mau diprioritaskan. Nanti kalau udah memilih, itu change-nya bakalan lebih besar gitu. Dan tapi ya kayak tadi yang dipersiapkan itu ya jangan cuman anggap aja kayak berkas dan secara praktikal lain, tapi mentality kita juga harus disiapkan. Ya harus udah ada kesabaran dan keikhlasan di dalamnya, dan tetap yakin kalau misalnya pilihan yang terbaik itu bakalan dikasih gitu. Kalaupun dua-duanya nggak lewat, ya artinya itu yang terbaik. Kita nggak tahu kan, nauzubillah min dzalik nih, misalnya aku nggak lewat di sini, mungkin kalau aku lewat bakalan terjadi hal yang tidak mengenakan atau apa gitu. Dan yang pastinya itu aku ya salah satunya yang harus di all in kan juga adalah doanya. Jadi kayak aku tuh waktu kesini persiapannya tuh selama bulan puasa. Jadi kalau orang nanya kok bisa lewat sih, aduh tuh doa bulan puasa tuh kuat kali. Karena tiap kali waktu itu aku saking desperate-nya pengen kali project ini, aku sampai kayak tiap kali sholat 5 waktu itu aku selalu doain kayak gitu, ya Allah pengen ke Maldives. Oh gitu deh ya, spesifik doanya ya, spesifik ya, banget spesifik. Itu sangat-sangat spesifik kayak gitu. Dan kayak tapi yang diminta juga, selain diminta itu ya minta juga kalau memang bisa kasih yang terbaik gitu kan. Kita nggak tahu yang terbaik yang mana, kasih yang terbaik dan berikan keikhlasan kalau memang nanti nggak mendapatkan salah satu atau keduanya itu, karena aku lagi menyiapkan dua-dua gitu kan. Nah itu aja sih pokoknya harus berdoa. Nah untuk posisi nih, apakah hanya untuk lulusan arsitek aja atau mungkin ada posisi-posisi lain yang dari teman-teman background yang berbeda bisa apply, Puan? Oh iya, jadi gini, kalau misalnya, jadi ada beberapa posisi di sini. Sekarang nih misalnya ada fotografer, ada arkeolog, terus juga ada arsitek di sini, ada surveyor, dan ada koordinator, ada leader gitu kan. Ada pekerjaan masing-masing. Tapi sebenarnya di sini kami semuanya itu harus multitasking.
nggak boleh cuman bisa di satu bidang aja gitu. Terus kalau misalnya untuk sekarang nih MAS lagi buka lowongan pekerjaan untuk jadi surveyor dan batasnya itu sampai tanggal 30 Juni. Nah, detailnya itu bisa dicek di websitenya MAHS, dan kalau dari sini itu educational background-nya itu nggak terlalu mempengaruhi. Yang paling penting adalah memenuhi requirements-nya mereka gitu. Misalnya requirements-nya itu adalah punya pengalaman menerbangkan drone selama 2 tahun nih, misalnya itu requirements utamanya. Mau apapun latar belakangnya, mau itu anak arsitek atau apapun ya tetap bisa selama kamu punya kemampuan untuk menerbangkan drone tadi gitu. Cuman ada juga lowongan yang memang spesifik, misalnya kayak aku nih arsitek gitu. Mungkin ada yang lain yang bisa pakai CAD. Cuman ada pertimbangan juga kenapa diambilnya itu harus yang lulusan arsitek dengan masa kuliah beberapa tahun, karena kan kita butuh informasi lain, maksudnya kita butuh hal lain juga di sini, nggak cuma kemampuan untuk CAD tadi. Oke, berarti untuk teman-teman yang pengen ikutan project seperti ini juga nggak menutup peluang ya, asalkan kalian memenuhi requirement-nya. Iya, peluangnya itu sangat-sangat besar kan. Langsung follow up dengan pertanyaan selanjutnya. Apa saran Puan jika ada teman-teman, apalagi teman-teman kita yang ada di Aceh ataupun wilayah daerah-daerah lainnya kayak gitu, agar nggak minder dan pede untuk apply project internasional seperti ini. Spesifiknya persiapan mereka kalau mau apply di project yang sama dengan Puan. Gini, kalau menurut aku ya, pertama itu coba balik lagi ke dirinya masing-masing. Kayak aku bilang tadi, dari awal aku memang tipe orang yang lebih suka kayak gitu, kayak aku suka traveling daripada kerja kantoran dan lain sebagainya. Jadi tiap orang tuh pasti punya preferensinya masing-masing. Aku nggak bilang semuanya harus mengikuti passion, tapi kita juga harus realistis gitu. Nah, jadi kalau memang mau mengikuti project-project yang seperti ini, mindsetnya tuh nggak bisa cuman aku pengen keluar negeri gitu. Mindsetnya itu adalah apa yang bisa aku dapetin di sana dan apa yang bisa aku kasih ke mereka gitu. Kalau misalnya untuk saran, kalau menurut aku ini sangat personal ya. Aku bakalan kasih saran yang praktikal kayak yang tadi aku udah sebutin, masalah CV, persiapan yang harus all in dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya untuk saran yang lebih personal gitu, aku nggak ngerasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu ini bakal membantu orang atau enggak, tapi aku pribadi bukan tipe orang yang akan terbantu sama saran yang kayak motivational atau apa, karena juga tiap orang tuh pasti punya preferensi dan maksudnya semua orang itu punya struggle dan juga privilege-nya masing-masing. Jadi back to yourself, kayak balik lagi nyari tahu dulu dirinya sendiri tuh mau kayak mana, yakin nggak sih mau ambil pilihan ini, kondisinya mendukung nggak sih, kayak tadi masalah keluarga dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya saran praktikal, yang di rewind aja deh yang tadi aku bilang tuh masalah CV gitu. Gitu aja paling. Pokoknya balik lagi ke masing-masing, yakin sama pilihannya udah benar atau enggak, perbaiki mindsetnya, jangan terlalu simpel kayak aku pengen keluar negeri. Semuanya tuh nggak segampang itu, kita harus survive. Oke. Kalau misalkan ada teman-teman pengen pengen ngobrol sama Puan, mereka bisa nge-reach Puan itu di mana? Boleh di-spill mungkin? Kayaknya melalui DM Instagram bisa, atau melalui email bisa juga. Tapi biasanya aku kalau DM Instagram sering balas juga. Siap. Nanti link untuk profil Instagram Puan bakalan kami lampirkan di bawah ya, di deskripsinya. Oh ya. Oke, thank you. Sama sekalian. Oh ya? Iya. Sekalian. Mungkin sedikit lagi, sekalian link untuk link untuk project ini, karena kan ini bakalan berlanjut gitu kan, dan mungkin kami bakalan buka peluang juga, maksudnya job vacancy, bisa dicek juga nanti di link, mungkin bisa diterakan juga di bawah nanti. Sip. Thank you so much. Thank you banget Puan udah mau sharing sama kita tentang pengalamannya di Maldives, dan semoga nih atas sharing Puan membantu Puan juga seperti mindset yang Mama Puan pegang ya kan, membantu orang lain. Semoga anak aku dibantu.
dengan Puan membantu teman-teman ya kan, membantu teman-teman mendapatkan informasi tentang proyek ini. Semoga proses kerjaan Puan di sana juga lancar dan karirnya juga akan dibantu oleh Allah bakal lebih bagus dan lebih mudah lagi ke depannya. Thank you, good luck juga untuk berdebat. Thank you semuanya. Oke. Thank you semuanya. Hanya itu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berdebar lainnya. Kayaknya agak delay ya. Iya deh. Kayaknya agak delay kayaknya. Soalnya Karena